Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8F dan kelas 8G. Ketemu lagi di pelajaran seni budaya pertemuan ke-31 masih berkaitan dengan pementasan pantomim. Kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, disiapkan buku LKS-nya, dilihat bagian C, poin terakhir di buku LKS, materi bab 4, tentang melaksanakan pementasan pantomim. Disimak baik-baik ya. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu pantomim, bagaimana cara memperagakan pantomim, serta bagaimana cara membuat teks pantomim, mengubah dari teks menjadi gerakan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mementaskan atau menyelenggarakan pementasan yang di dalamnya berisi adegan pantomim, ya. Pada pantomim, unsur gerak, musik pendukung, serta ekspresi wajah pemainnya akan menyatu dalam menyajikan cerita untuk menyampaikan pesan dan amanat cerita pada penontonnya. Jadi yang namanya pementasan itu bagaimana cara kita menyampaikan pesan dan amanat cerita kepada penonton melalui gerak pantomim. Penonton akan ikut hanyut dalam cerita yang dibawakan oleh pantomimer atau orang yang memperagakan, menjadi salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan dari pertunjukan pantomim tersebut. Jadi, sebuah pementasan pantomim dikatakan berhasil jika penontonnya merasa ikut hanyut dalam cerita yang diperagakan. Nah, bagaimana melakukan pementasan pantomim yang berhasil? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, persiapan seluruh panitia. Yang kedua, berkaitan dengan panggung. 3, publikasi. 4, dokumentasi. Dan yang terakhir, evaluasi. Kita bahas satu-satu ya. Setiap pementasan mempunyai kesan dan karakter yang berbeda, tergantung tema dari pementasan yang akan dilakukan. Hal ini ditentukan seberapa berhasil kita mewujudkan pementasan yang telah kita rancang dan dipersiapkan dan waktu serta pengorbanan yang sudah kita siapkan. Pelaksanaan pantomim harus dikelola dengan manajemen pertunjukan yang baik. Jadi kalau sudah manajemen dari awalnya baik, maka pementasannya pun akan berjalan lancar dan insya Allah pasti hasilnya juga baik. Nah, yang harus diperhatikan pertama adalah kepanitiaan. Persiapan seluruh panitia penyelenggara. Dalam merancang pementasan pantomim, tentu harus dibuat susunan kepanitiaan beserta tugas yang harus dikerjakan oleh anggota panitia. Jadi kalau mau melakukan sebuah event atau sebuah kegiatan acara, sebuah pementasan, maka yang harus pertama kali dibentuk adalah tim kepanitiaan terlebih dahulu. Setelah dibentuk panitia, kemudian dikasih tahu tugasnya apa, ya. Nah, semua pekerjaan mulai dari awal hingga akhir pementasan harus menjadi tanggung jawab bersama. Walaupun nanti dalam susunan panitia itu ada bagian masing-masing, misalnya ada bagian tata busana, ada bagian tata rias, ada bagian panggung, ada bagian dekorasi, tapi kesuksesan sebuah pementasan bergantung pada kerja sama tim yang kompak. Nah, keseluruhan panitia harus memiliki satu tujuan. Tujuannya apa? Pementasan pantomimnya berjalan lancar dan dapat menghibur para penontonnya, ya. Kemudian yang kedua adalah pemanggungan atau berkaitan dengan hubungan panggung, urusan panggung. Hal yang harus diperhatikan dalam panggung adalah menyiapkan panggung dengan baik agar proses pementasan berjalan lancar dan dapat dinikmati penonton. Teknik yang berhubungan dengan panggung biasanya adalah pemasangan setting seperti latar belakang, kemudian pencahayaan gitu ya. Teknik yang kedua, teknik penggunaan alat-alat atau properti jika diperlukan, teknik sound system, suara, dan yang terakhir adalah teknik lighting atau lampu. Karena lampu panggung itu sangat mendukung gitu ya, sangat berperan penting dalam sebuah pementasan. Kemudian faktor yang ketiga adalah publikasi. Nah, ini publikasi itu berarti nge-share, menyebarkan gitu ya. Publikasi merupakan penyebaran informasi dan berita tentang pementasan yang akan dilaksanakan. Publikasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama dari orang ke orang atau dari mulut ke mulut, ngasih tahu kalau ada pementasan gitu ya.
Bisa juga dengan menggunakan media massa, misalnya diumumin di radio, televisi, atau menggunakan jejaring sosial seperti menggunakan, Instagram, Facebook, seperti itu. Jadi kasih tahu, diumumin bahwa akan ada pementasan pantomim. Atau bisa juga menggunakan media cetak seperti menggunakan pengumuman pada papan pamflet, kemudian iklan koran, baliho, spanduk, atau pengumuman dengan menggunakan selembar kertas. Kemudian yang berikutnya adalah dokumentasi. Nah, nih biasanya, kenapa sih setiap kegiatan harus ada dokumentasi? Sebenarnya buat apa dokumentasi itu? Jadi seperti ini, karya pementasan, baik itu pantomim atau karya seni lain, itu termasuk, karya seni pertunjukan. Karakteristiknya adalah akan terikat oleh ruang dan waktu. Jadi hanya terjadi di tempat ini dari waktu sekian sampai sekian. Sifatnya tidak abadi atau hanya bisa dinikmati saat pertunjukan berlangsung saja. Habis itu udah, gitu ya. Setelah pertunjukan selesai ya berarti udah selesai gitu ya. Makanya supaya bisa jadi abadi, bisa diingat, bisa dilihat kembali, dilakukanlah perekaman atau yang dikenal dengan istilah dokumentasi atau pengabadian gambar. Nah, biasanya bisa menggunakan kamera fotografi, bisa juga menggunakan video. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi berarti menilai, melihat, mengamati, kemudian merumuskan semua usaha yang sudah dilakukan dari mulai perencanaan kemarin dari awal sampai pementasan selesai. Tahap akhir dalam pementasan adalah saat semua pementasan telah selesai dilaksanakan semua tahapannya. Misalkan kalau pementasan ada opening dulu, hiburan dulu, baru puncaknya nanti pementasan, kemudian penutup. Nah, itu kalau sudah selesai semuanya, baru dilakukan evaluasi. Dalam evaluasi, hal yang harus diperhatikan adalah kelebihan dan kekurangan pemain dalam pementasan. Tentu yang pertama kali dinilai adalah bagaimana cara pemainnya. Karena dia yang bertujuan untuk menghibur orang banyak, ya. Kemudian baru nanti kostumnya, tata rias pemainnya, terus baru tata panggungnya. Jika ada kelebihan, maka harus dipertahankan. Misalnya memang, sangat antusias gitu ya, penonton sangat, terpukau gitu melihat penampilan si pemain atau kondisi panggungnya misalnya sangat menakjubkan. Nah, itu harus dipertahankan. Tapi jika terdapat sebuah kekurangan atau terdapat sebuah kesalahan, maka harus ditemukan solusinya bersama-sama. Jadi nggak boleh mentang-mentang udah selesai acaranya, ternyata ada yang salah, terus ditunjuk pada satu orang, tidak, melainkan dicari solusi bersama dan cara penyelesaian masalah tersebut. Oke anak-anak Ibu, ini merupakan bagian terakhir dari materi kita di semester ini, bab 4 ya, materi pantomim, materi terakhir di pantomim di semester 2. Eee, di pertemuan berikutnya mungkin nanti kita akan masuk ke latihan soal tentang pantomim gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini sekedar mereview dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Silakan kamu kerjakan latihan soalnya seperti biasa jawabannya harus disalin di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sukses selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.